Saat ini kita tepat ada di rumah Kuta atau rumah adat Pasir yang saat ini digunakan oleh masyarakat Penajam Pasir Utara, khususnya masyarakat Pasir, menjadi fasilitas kegiatan adat istiadat atau agenda-agenda sosial yang dilakukan oleh masyarakat Pasir atau Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita bisa lihat saat ini kita tepat ada di depan rumah Kuta yang ada di wilayah kilometer 9 di Kelurahan Nenang, dan saat ini beberapa agenda atau kegiatan juga dimanfaatkan oleh masyarakat PPU, khususnya bicara tentang kegiatan masyarakat khususnya di pendidikan. Kita bisa lihat beberapa sekolah khususnya TK saat ini melakukan agenda kunjungan ke rumah Kuta yang dilakukan oleh salah satu sekolah atau TK pembina, yaitu sekolah atau TK negeri pembina yang dilakukan di hari ini. Kita akan cari tahu kondisi rumah Kuta yang saat ini juga digunakan oleh masyarakat seperti apa. Di dalam kita akan cari tahu bagaimana kondisi rumah Kuta yang harusnya menjadi fasilitas lengkap untuk pendidikan budaya di masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke, saat ini kita tepat ada di tangga masuk menuju rumah Kuta atau rumah adat Pasir. Agenda yang dilakukan, kegiatan masyarakat dilakukan di tempat ini. Saat ini kita tepat di rumah adat Pasir atau Kuta yang digunakan oleh masyarakat Penajam Pasir Utara, khususnya peserta didik di jenjang paling bawah yaitu TK. Mereka melakukan aktivitas membatik dari beberapa bentuk yang memiliki ciri khas Penajam Pasir Utara atau Pan. Nah, dari kondisi yang kita lihat dengan fasilitas yang ada, harusnya fasilitas yang saat ini penting untuk dilengkapi dan menjadi fasilitas umum sehingga masyarakat kita betul-betul bisa memaksimalkan fasilitas rumah Kuta ini dengan maksimal. Terlebih lagi tepat di belakang saya itu ada lokasi tempat kegiatan atau tempat pemasaran hasil barang-barang UMKM. Kita bisa lihat langsung ke lokasi tempat hasil teman-teman UMKM yang coba untuk menitipkan di tempat ini. Harusnya ini bisa dimaksimalkan oleh pemerintah untuk kemudian terus mengembangkan
pelaku-pelaku UMKM kita, dan fasilitas ini juga bisa dimaksimalkan oleh pelaku-pelaku UMKM. Bisa masuk ke dalam. Di dalam sini menurut informasi yang kita dapat dari pengelola, bahkan juga orang-orang yang mengurusi atau beraktivitas di sini, teman-teman Passer khususnya yang membidangi di lembaga adat Passer melakukan aktivitas pembatikan sendiri. Dan ini saat ini menurut informasi yang kita dapat bahwa belum ada sentuhan dari pemerintah terkait tentang proses pembatikan sendiri yang harusnya sama-sama bisa disupport. Tidak hanya itu, gedung yang saat ini digunakan oleh anak-anak atau peserta didik khususnya di tingkatan paling bawah, gedung ini belum penuh atau belum sempurna, dikarenakan menurut informasi belum masih ada beberapa fasilitas yang belum terpenuhi. Harusnya fasilitas ini dapat segera dipenuhi dengan harapan masyarakat secara menyeluruh bisa memanfaatkan tempat ini sebagai tempat edukasi dan juga menjaga budaya kita. Saat ini kita tepat bersama Ibu Ida Rusintan yang merupakan salah satu pengurus di LAP dan juga salah satu owner yang mengurusi batik apa namanya? Bulai Sayang. Kalau boleh tahu nih Bu, agenda apa aja sih yang dilakukan di rumah adat kita? Ya, untuk di rumah adat sendiri kita coba hidupkan dengan semua kegiatan-kegiatan positif yang tujuan utamanya adalah apa ya, mengajak teman-teman kita, masyarakat PPU kita, khususnya masyarakat Passer untuk lebih peduli kepada rumah adat ini dengan ngisi kegiatan-kegiatan positif. Khususnya untuk batik Pulau Sayang kita melakukan edukasi. Pertama itu ada kemah budaya, kita ada edukasi batik untuk anak-anak SMA, kemudian sekarang dilanjutkan dengan anak-anak TK ini jadwalnya. Itu sih. Kegiatan positif yang dilakukan atau agenda-agenda ini, Bu, kalau boleh tahu dengan fasilitas yang ada sudah cukup memadai tidak tempat kita ini sendiri? Untuk fasilitas jujur ya, karena selain kegiatan-kegiatan yang untuk edukasi tadi, kegiatan membatik, kami juga mencoba menghimpun teman-teman UMKM di sini. Jadi sehingga rumah adat ini menjadi daya tarik untuk jadi tempat wisata, tempat berkunjung ketika ke Penajam, bahwa inilah rumah kebanggaan kita, rumah adat Passer. Jadi UMKM sudah mulai ya, beberapa udah bergabung di sini. Cuman kendala kami ketika kami membuat seperti pekan budaya beberapa bulan ini adalah penerangan jalan khususnya. Jadi mulai dari luar kita bisa lihat kalau malam sampai ke titik lokasi rumah adat ini gelap, jalanannya gelap. Jadi kami mohon kalau bisa ada tiang-tiang lampu, penerangan jalan, kemudian jalannya sendiri sudah mulai becek lagi tuh. Kemudian untuk di rumah adatnya sendiri kami kadang kesusahan untuk sound system, itu kami belum ada. Kemudian di bawah juga masih becek, itu yang perlu kami minta lah untuk lebih direspon, lebih diperhatikan. Oke, Bu, terlepas dengan kondisi yang saat ini kita dapat, apa yang Ibu harapkan dengan adat kita sendiri tentunya di Kabupaten Passer, terus untuk generasi penerus? Satu aja ya sebenarnya untuk generasi penerus kita, khususnya anak muda, kalian lebih pedulilah sama adat istiadat kita, tradisi dan budaya kita. Karena kalau anak mudanya udah nggak peduli, yakin aja budaya kita akan hilang. Karena semua titik perkembangan budaya itu kedepannya ada di anak muda. Jadi semoga rumah adat ini bisa jadi tempat kita edukasi sama-sama di sini. Oke, terima kasih banyak Bu, sudah mau berbagi informasi. Ke depan kita akan banyak diskusi. Kalau bisa langsung ke studio atau kita langsung podcast. Boleh Bu ya? Oke, terima kasih banyak. Ya, saat ini kita bersama Bu Okta, salah satu guru di TK Pembina yang juga bareng dengan adik-adik kita atau anak-anak kita
yang saat ini beraktivitas melakukan kunjungan di rumah kuta atau rumah adat Pasir. Bu, apa yang dilakukan, apa yang diharapkan dari pihak sekolah kemudian membawa peserta-peserta didik kita ke rumah kuta? Baik, harapan yang diharapkan sekolah terkhusus satu, mengenal budaya kearifan lokal, khususnya budaya Pasir, karena kita tinggal di mana? Kita tinggal di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan seharusnya dan selayaknya kita harus mengenal budaya khas dari kabupaten kita, sehingga apabila anak mengenal, anak nantinya akan mencintai budaya Pasir tersebut. Karena di sini juga banyak aneka ragam budaya, suku budaya yang tinggal di sini kan Pak, seperti Jawa, Bugis, Toraja, Banjar. Kita cuma punya Pasir. Terus agenda adik-adik atau anak-anak kita saat ini apa aja? Dari datang awal sampai hari ini, agenda apa aja? Agenda hari ini pertama dari sekolah dulu, kita tetap mengajak anak ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan jurnal pagi. Setelah jurnal pagi, kami briefing dulu ke anak-anak kegiatan apa hari ini yang akan kita laksanakan, karena hari ini kita mau kunjungan ke rumah kuta. Setelah itu kami ajak anak-anak untuk naik angkutan kota, angkot. Biar punya pengalaman juga untuk naik angkot dan anak merasa happy, alhamdulillah. Terus itu setelah datang kami sambut di gerbang. Setelah itu anak akan mengeksplor, mengenal rumah dulu, melihat seluas-luasnya apa yang ada di sini, melihat di sisi kanan, kiri. Setelah itu baru kita mulai kegiatan pembelajarannya seperti pembukaan tadi, lalu lanjut untuk membatik yang dipimpin oleh Ibu Ida dan dipandu oleh Ibu Ida juga membatik, dan nanti ada tari, mengenal tari ronggeng. Oh, akan ada kegiatan tari ronggeng, Bu? Anak akan mengenal tari ronggeng nanti. Setelah kegiatan break, nanti akan dilanjutkan ke proses ronggengnya. Setelah itu baru balik ke nggak balik, tapi nanti anak akan dijemput oleh orang tuanya. Oke, terima kasih Bu Okta udah meluangkan waktu untuk cerita sedikit, karena ini hal menarik Bu, memperkenalkan lebih dini tentang masalah budaya ke peserta didik, khususnya di anak-anak kita yang saat ini lagi proses belajar di TK Pembinaan. Terima kasih, semoga ini bisa jadi nilai ibadah buat kita semua. Amin amin ya Rabbal Terima kasih. Alamin. Terima kasih. 3 lagi, 1 2 3, jempolnya mana jempolnya? Lagi. Ayo mana gaya? 1 Jempol. 2 3. Biar bagus kayak pelangi. Papa ada Bu Okta, pelangi-pelangi lah Bu Okta. Pelangi-pelangi. Dan akhirnya Ibu Okta mendapat corak hijau. Teman-teman tahu tidak? Merah dicampur biru jadi warna apa ya? Siapa yang? Oh pintar, jadi ungu. Coba lihat mana warna ungunya. Semua ini anak-anak Penajam Pasir Utara. Jadi harus tahu budayanya, ya, adat istiadatnya harus tahu.